Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita insyaAllah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Ini pengajian pertama kita setelah bulan Ramadan. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Insyaallah semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita insyaallah. Saya pernah bulan kemarin berarti harusnya saya masuk di bulan Ramadan tapi nggak bisa ya, karena bentrokan jadwal yang luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita Tazkiyatun Nafs. Kalau sebelumnya kita menggunakan kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini kita menggunakan kitab Minhajul Mu'min. Minhajul Mu'min ini kitab disusun oleh seorang ulama Azhar Mesir. Tujuannya memang untuk melengkapi kitab sebelumnya, namanya kitab Minhajul Muslim. Jadi Minhajul Muslim itu adalah kitab yang membina pribadi kita menjadi muslim sejati. Nah, di atasnya muslim itu level berikutnya itu mukmin. Sehingga ini lebih spesifik kajiannya, membersihkan akidah kita, tazkiyatun nafs, membersihkan akidah, membersihkan akhlak, membersihkan keyakinan kita yang keliru, sehingga kita menjadi hamba Allah mukmin sejati ya, di atasnya muslim, yaitu mukmin. Dan kita harus bisa mengupgrade memang status kita setelah Ramadan ini, menjadi lebih baik, iman kita menjadi lebih kuat ya, pengetahuan kita juga tentang Islam harus menjadi lebih baik, pola ibadah kita juga harus lebih baik, kekhusyuan kita juga harus lebih baik sesuai dengan nama bulan Syawal. Syawal itu adalah peningkatan. Jadi kita sebelum Ramadan mungkin kita ibadahnya kurang khusyuk, pola ibadahnya kurang di masjid ya, dan seterusnya yang kurang tuh. Lalu kemudian diproses oleh Allah di bulan Ramadan, dibina kita selama Ramadan sehingga berubah.
Nah, keluar dari Ramadan, bulan Syawal kita meningkat dari sebelumnya. Nah, ini yang kita harapkan insyaallah. Dari tarbiyah Ramadan itu. Mohon maaf ini sudah 3 hari masih batuk-batuk ini sekalian. Mungkin lagi musimnya barangkali. Kita sudah sampai pada pembahasan anwa'un nifaq. Salah satu yang membahayakan, penyakit yang membahayakan kita itu penyakit nifaq, Bapak Ibu. Munafik. Nifaq itu dari kata nafaq, terowongan. Kenapa disebut terowongan? Karena dia menyembunyikan imannya, menyembunyikan kekafirannya. Nafaqah. Jadi kalau orang menggali sesuatu, nafaq. Kalau di Saudi itu ada terowongan disebut nafaq. Kata, nah munafik itu dari kata nafaq itu. Orang-orang yang menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keimanan. Kayak namanya izharul iman wa ibtanul kufur. Suka menyembunyikan kekafirannya, kejahatannya disembunyikan. Kebusukannya itu disembunyikan. Aslinya karakter dia itu yang kafir itu disembunyikan. Tapi menampakkan yang baik-baik saja. Dengan niat pura-pura menipu orang lain. Nah, itu namanya munafik, Bapak Ibu. Nah, munafik ini ada 2 macam. Ada namanya nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Ada munafik bentuk praktek. Dia sebenarnya bukan munafik, cuma mempraktekkan perbuatan munafik. Ya, contoh dia selalu berdusta. Kalau nggak bohong itu nggak enak. Dari mana, Pak? Padahal pertanyaan biasa aja, nggak mengancam, nggak apa-apa, nggak ada mudorotnya pertanyaan itu. Tapi karena dia udah biasa bohong, selalu menjawab nggak benar. Dari mana, Pak? Biasa cari angin. Padahal tinggal jauh saya dari rumah atau dari. Nah, apakah itu munafik? Tidak. Dia itu namanya munafik amali, munafik praktek. Tapi dia bukan munafik asli. Udah makan belum? Padahal belum makan. Cuma kalau nggak enak, udah makan. Bohong tapi. Ini namanya munafik amali. Suka berbohong. Nah, yang kayak gini-gini harus kita jauhin, nggak usah lah. Apa adanya saja. Apa sih mudorotnya kalau kita jujur? Kecuali kita leher yang terbang kalau kita jujur, baru boleh dibolehkan berbohong. Ya. Nah, yang kedua ada namanya munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu munafik serius. Memang ideologinya, akidahnya itu munafik. Nah, yang kayak gini ini yang lebih dahsyat dari orang kafir, Pak. Nah, ini yang ya, kalau yang tadi itu dosa, tidak masuk munafik yang keluar dari Islam. Kalau yang munafik i'tiqadi itu kalau dia mati masuk neraka jahanam. Kalau yang amali tadi dia bertobat diterima tobat. Tapi kalau munafik i'tiqadi bisa sampai pada kufur, Bapak. Kafir, keluar dari Islam. Nah, ternyata munafik i'tiqadi ini banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ada 20 ciri munafik i'tiqadi. Nah, kita bahas beberapa hari ini insyaallah sesuai waktunya.
Yang pertama itu Bapak sekalian, takdzibur rasul. Mendustai Rasul. Apa itu Nabi Muhammad? Ya, dia mah orang biasa saja. Dia sebenarnya bukan nabi, cuma ngaku-ngaku nabi. Ini kufur Bapak Ibu. Munafik i'tiqadi. Munafik seperti ini keluar dari Islam. Atau dia mendustai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Enggak benar itu, masa nikah sampai 4? Itu dikarang-karang sama Nabi Muhammad aja. Kufur Pak. Munafik i'tiqadi. Ya, karena saking bencinya apa saja produk Islam itu dia benci. Ini munafik. Tapi dia KTP Islam. Haji orang tuanya bahkan haji. Tapi enggak suka Islam, enggak suka Nabi Muhammad. Nah, ini munafik i'tiqadi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, au bugdur rasul, dia benci Nabi. Itu tadi. Yang pertama tidak mengakui, mendustai Nabi, yang kedua membenci Nabi. Atau benci sebagian apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, awil musirratu bin khifati dinir rasul, awil karahiyatu bintisari dinir rasul. Ini aneh Pak. Senang kalau Islam itu tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agama Nabi Muhammad, kenapa sih harus Islam mulu? Padahal dia Islam. Ada nggak orang gini Pak? Subhanallah. Ini di zaman kita ini muncul yang begini-begini. Dia Islam tapi nggak suka Islam itu menyebar di Indonesia. Kenapa sih? Banyak banget masjid. Kenapa sih sekarang ramai masjid? Nggak suka dia. Kenapa sih di mana-mana azan? Tapi dia Islam. Nah, ini munafik i'tiqadi. Model begini ini kufur sebenarnya. Dia nggak suka. Dia senang kalau agama Islam itu mundur. Tetapi dia sedih, benci kalau agama Islam itu menang. Contoh Palestina. Kalau Hamas itu menang, dia maki-maki Hamas. Apaan sih Hamas? Itu sama dia, sama dengan Yahudi. Dari dulu dia itu memang sandiwara saja gitu. Bapak Ibu sekalian, ini Masya Allah, penyakit-penyakit ini berbahaya. Kadang motivasinya saya heran juga itu orang-orang. Motivasinya ternyata dia ingin menjadi orang yang paling manusiawi gitu. Tetapi membenci agama Allah. Sementara agama Allah ini tidak pernah berbenturan dengan manusiawi, kemanusiaan. Jadi dia bilang dan ini banyak sekali Pak, munafik i'tiqadi ini banyak sekali. Kenapa sih harus Hamas itu? Kenapa enggak habis saja itu Hamas itu? Biar selesai masalah Palestina. Israel itu kan dia negara, itu melawan teroris. Hati-hati. Orang yang begini di antara tanda munafik i'tiqadi. Munafik asli Bapak Ibu sekalian. Munafik ideologis namanya. Yang keempat itu Bapak sekalian, model munafik yang keempat itu al-istihza'u billahi wa rasulih. Suka meremehkan Allah dan Rasulnya. Ini parah istihza. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah Allah dan Rasulnya serta kitabnya, ayat-ayat Allah kalian remehkan? Diremehkan. Meremehkan Allah di sini bukan langsung dia menghina Allah, tetapi menghina kitab Allah. Dikit-dikit Quran. Apa sih Quran? Quran itu kan udah 14 abad yang lalu. Gak relevan zaman kita. Munafik, Pak. Asli munafik.
Ini orang kalau mati langsung masuk neraka jahanam. Kalau dia tidak bertobat kembali kepada Allah. Nah, hati-hati Bapak sekalian. Yang berikutnya, yang kelima itu al-hammu wa muhawalatu tadmir wa taghyiri fil Islam. Wa taghyiri fil Islam. Suka merubah ajaran Islam. Dia punya misi merubah ajaran Islam. Kok ada? Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali Bapak Ibu sekalian orang-orang seperti ini. Atas nama nasionalisme, atas nama keamanan nasional, perlu dirubahnya ajaran Islam agar supaya penganutnya tidak jadi teroris. Ada nggak yang kayak gitu? Ya. Kalau bisa itu azan nggak usah pakai speaker. Gak usah didengar tuh azan. Nanti kalau orang dengar azan, orang jadi masuk Islam, orang nanti jadi radikal. Hati-hati Bapak sekalian, ini munafik. Tidak suka apa yang berbau Islam. Padahal dia Islam. Bahkan naik haji. Bahkan bangun masjid. Ini aneh juga kan Bapak sekalian. Ya. Tapi dia nggak suka Islam itu menyebar. Jadi merubah ajaran Islam. Kalau bisa nggak usah orang pakai jilbab. Jilbab itu ntar membedakan dengan yang lain. Nanti beda-beda gitu. Ya ada yang bungkus kepala, ada yang enggak. Ada seorang profesor tuh muji mahasiswanya. Kalau bisa nggak usah lah. Dikit-dikit istighfar. Dikit-dikit qadarullah. Apa sih? Gak suka gitu istilah-istilah. Ada gak yang begini Pak? Insyaallah. Ya, jadi ini harus nauzubillah, jangan sampai kita ada apa yang berbau Islam itu gak suka dia. Istilah-istilah Islam gak suka. Ini menurut kitab ini. Ini seorang ulama besar Al-Azhar misalnya. Jadi suka agar Islam itu mundur, kemudian merubah ajaran Islam, dan bekerja sama dengan kelompok lain untuk merubah ajaran Islam. Enggak usahlah pakai salam. Ngapain pakai salam? Assalamualaikum. Udah selamat pagi, selamat siang cukup. Ini nifaq Bapak. Enggak usahlah pakai apa? Ya pakai baca doa segala, doa-doa. Acara-acara itu nggak usah pakai doa, nggak usah baca Quran, cukup baca Indonesia Raya selesai. Jadi berubah, tampilan-tampilan Islam itu dirubah agar supaya Islam itu tidak menonjol. Kenapa? Dengan alasan tadi, teroris tadi. Jadi teroris itu memang produk orang luar Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita ketakutan yang berlebihan. Sehingga semua ajaran Islam itu berdampak pada teroris. Berdampak pada radikalisme, intoleran dan sebagainya. Sehingga dia mengurangi ajaran Islam. Taghyir dinil Islam. Berubah dengan agama Islam. Gak usahlah ceramah-ceramah nih. Dengar-dengar ceramah ntar jadi radikal. Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Memang Islam itu memang begitu. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, kata Rasulullah. Memang Islam itu ketika muncul itu dianggap aneh. Dianggap asing. Dan nanti berakhir juga dianggap aneh. Ini akhir zaman kita. Ajaran Islam dianggap aneh. Padahal ini kalau nggak ada Islam, mana merdeka negara ini, Bapak? Kalau nggak ada Islam, nggak ada umat Islam, nggak ada Indonesia, Pak. Gak mungkin kita mengusir penjajah. Orang kafir itu kadang bekerja sama dengan penjajah.
Siapa yang mengusir penjajah? Agama yang paling getol mengusir penjajah itu agama Islam. Agama yang paling benci penjajahan itu agama Islam. Agama lain mungkin benci, tapi yang paling benci, yang paling berjuang dan hukumnya mati syahid mengusir penjajah itu hanya Islam. Lalu kemudian setelah merdeka kalian benci Islam. Sekarang itu yang dibenci sekarang Bapak Ibu sekalian ada muncul sekarang. Orang Islam benci kepada habaib. Ini salah satu kelompok umat Islam namanya habaib. Sekarang rame-rame orang benci habaib. Dianggap penjajah, bekerja sama-sama Belanda. Dianggap imigran Yaman. Tuduhannya macam-macam. Dianggap memperbudak pribumi. Jadi Bapak sekalian, ini bangsa kita, agama kita ini terancam, Bapak. Padahal memang ada yang melakukan habaib itu, ada namanya oknum. Orang ngaku habib, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu kebencian itu kepada oknum itu, lalu kemudian digeneralisir semua habaib. Padahal harus realistis kita, harus objektif. Bahwa habaib itu ikut memerdekakan bangsa ini, ikut memperjuangkan bangsa ini, gak boleh benci. Itu semua dan itu gerakannya besar sekali. Saya tahu persis karena saya di beberapa ormas dan majelis ulama. Ini berbahaya ini negara. Kalau komunitas internal Ahlus Sunnah ini berantem, itu pasti rusak Islam, hancur rusak. Ini kerjanya siapa, Pak? Munafik. Para munafikin ingin membenturkan antara umat, suka dia itu umat Islam itu berantem. Enggak mau diam dia kalau umat Islam itu tenang-tenang saja. Suka umat Islam berantem. Yang keenam itu Bapak Ibu sekalian, naqsu ahdillah. Meragukan janji Allah. Katanya Allah ingin memenangkan Islam. Enggak benar itu. Sekarang menang Amerika kok. Janji Allah itu didustai. Itu munafik Bapak Ibu sekalian. Enggak yakin terhadap janji Allah. Gak ada tuh Islam nanti di akhir zaman akan menguasai dunia, gak mungkin. Yang menguasai dunia sekarang itu Barat, ya, orang. Jadi begitu, tidak yakin terhadap janji Allah. Yang ke-8, al-firaru minal jihad. Menghindari jihad. Nggak mau jihad. Jihad sini jihad dengan harta, jihad dengan jiwa dan seterusnya. Nggak mau. Apa jihad-jihad itu? Itu teroris itu. Itu bagian dari munafik Bapak Ibu. Wa qalu la tanfiru fil harri. Di ayatnya itu kaum munafik di zaman Nabi itu, jangan jihad, itu kan panas. Kamu keluar panas, bunuh diri lagi. Gak boleh, gak usah. Di rumah aja jaga keluarga. Orang-orang munafik zaman Nabi begitu dulu. Makanya turunnya surat At-Taubah, surat Al-Ahzab. Zaman kita juga ada. Ngapain bantu-bantu Palestina? Kita aja miskin, gak makan. Siapa bilang kita nggak makan itu? Jadi lebay gitu agar supaya orang itu nggak mau bantu, nggak boleh bantu Palestina. Ngapain kirim-kirim duit ke Palestina? Indonesia aja miskin. Paling nggak suka ada ustadz difitnah besar-besaran ketika ngirim bantuan ke Palestina. Difitnah teroris, difitnah.
Karena dia nggak suka Bapak Ibu sekalian jihad itu, nggak suka. Tolong menolong dalam Islam itu nggak suka dia. Nah ini bagian dari munafik. Yang ke-8 itu sekalian, al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf. Dia kebalik, suka memerintahkan kemungkaran, mengajak kepada kemungkaran, dan suka mencegah yang ma'ruf. Jadi kalau tempat judi merajalela dia senang. Wah ini bisnis bagus. Kalau tempat zina itu dibangun di mana-mana dia senang. Ini bebas. LGBT dibikin undang-undang untuk diresmikan, dia senang. Bagus, ini hak asasi manusia. Tapi kalau mencegah kita misalnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita suruh orang sholat, kita suruh orang jangan makan riba, kita cegah orang berzina, dia nggak suka. Ngapain larang-larang orang berzina? Ngapain larang-larang orang minum khamar? Ini kan bisnis kebebasan. Ini munafik Bapak Ibu. Yang ngomong itu Islam rata-rata Pak, Muslim, tapi apa? Munafik. Jadi hati-hati kita, kalau kita nggak ngerti yang kayak gini-gini, bingung. Tapi kalau udah ngerti, oh munafik. Di antara umat Islam ini mungkin jumlah munafik itu bisa sampai 20-30% tubuh umat Islam. Jadi jangan heran kalau ada suara-suara sumbang terhadap Islam, itu karena mereka dijangkiti. Dia nggak sadar kadang dijangkiti penyakit nifaq. Yang ke-9 itu sekarang. Makanya kata Allah SWT yang ke-8 tadi, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kata Allah, munafik laki dan perempuan itu selalu memerintahkan kepada kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Allah ya. Karena ini dan juga fakta ketika di zaman Nabi SAW, munafik itu modelnya kayak gitu. Yang ke-9, muwalatul kuffari wal musyrikin min ahlil kitab. Loyalitasnya diberikan kepada orang kafir. Jadi senang menjadikan orang kafir itu tuannya dia, bosnya dia. Loyalitasnya itu diberikan kepada orang kafir. Apa yang dibilang oleh Cina, suka dia. Negara Cina maksudnya. Kita harus ikut Cina, dia maju dan seterusnya. Kita harus ikut Amerika, dia maju. Ngapain ikut-ikut negara Arab tuh? Ngapain ikut negara-negara Islam? Itu kan negara-negara terbelakang, ikut negara maju. Sekalian. Ini sepintas lalu rasional, bagus. Ini mencerahkan. Saya lihat di medsos tuh ada yang komentar-komentar begini nih. Lalu ada status begitu, kita harus ikut negara maju lah, gitu ya. Ini kiblat kita itu sekarang berubah, kita ke Eropa, ke Barat, Cina. Komennya itu benar, ini mencerahkan. Komennya itu semua positif. Saya bilang, ya Allah, ini hancur ini umat. Orang-orang munafik begini digemari oleh sebagian umat Islam. Ucapan-ucapan nifak, sikap-sikap kemunafikan itu digemari oleh sebagian umat Islam. Dibela oleh semua umat Islam. Sementara ucapan-ucapan orang beriman yang konsisten terhadap Islam itu malah ditakuti, dianggap teroris, dianggap radikal, intoleran dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita ini akhir zaman.
Mungkin zaman kita ini zaman Dajjal. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina nafaqu?" Tidakkah kalian melihat orang-orang yang nifak, munafik? Yaquluna li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudaranya yang muslim. Mereka berkata kepada saudara mereka yang kafir, maksudnya. Yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab ini tidak ada lain kecuali Yahudi dan Nasrani. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diperangi oleh Nabi Muhammad, diusir dari Madinah, kami bareng kalian keluar. Itu loyalitasnya. Ya. Jadi kalau gereja atau orang kafir diganggu, dia bela-belain sampai mati. Tapi kalau orang Islam yang diganggu, nggak ada dia bela. Nah, ini tanda-tanda nifak. Salah satu ciri nifak. Itu dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 11 secara detail karakter. Bahkan kata mereka, wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi oleh Muhammad, kami berada di pihak kalian. Kami akan lawan Muhammad, padahal dia orang Islam. Ya. Saya kebetulan di Majelis Ulama Indonesia Pusat sekalian. Ketika kami memfatwakan kesesatan Az-Zaitun, kesesatan Panji Gumilang, MUI itu dikepung oleh banyak umat Islam berjilbab, dikepung. Apa MUI ini? Seperti pemilik surga saja ini MUI. Ini sesat, ini sesat. Jadi ulama itu Bapak sekalian resikonya besar. Makanya banyak ulama masuk karena nggak mau jadi menanggung resiko. Di demo saya lihat begini, saya lah dari lantai 3 tuh. Masya Allah. Pintu majelis ulama dilempar batu, dilempar bom. Jadi perjuangan ulama untuk meluruskan tuh. Kenapa? Karena ulama itu dianggap jahat. Dan herannya itu pandangan-pandangan misalnya yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika ada seorang ustadz penceramah, bukan ustadz saja, penceramah yang ngomong, itu yang bela banyak banget, Pak. Dan yang bela itu ternyata saya cek itu akunnya, itu rata-rata akun Nasrani. Ada yang namanya almarhum Buya Yahya, Buya Syakur, bukan Buya Yahya, Buya Syakur, profesor itu. Saya sebut aja namanya yang sudah meninggal. Itu sekalian pikiran-pikirannya itu disebar oleh akun non-muslim. Ada satu lagi ini kita mau panggil, namanya Saiful Anwar. Itu viral Bapak Ibu sekalian. Yang nggak bisa bedain antara ain dan alif. Tapi pengikut penceramahnya Pak banyak sekali, jamaahnya tuh. Sekali ceramah itu jamaahnya ratusan, Pak. Dia mengatakan itu surga itu nggak ada, perasaan nyaman kita itulah surga. Neraka itu nggak ada, perasaan gelisah kita itulah neraka. Jadi banyak yang dilogikakan, Pak. Banyak ajaran Islam itu dinafikan sama dia. Tapi pengikutnya Bapak sekalian banyak sekali. Lalu saya coba itu tegur. Ini orang menyimpang akidahnya. Saya bilang gitu. Pas saya cek komentar itu Pak, 90% lebih mengatakan apa? Ini orang mencerahkan justru katanya. Ini kita jadi cerdas dengan orang kayak gini kata dia.
Coba. Jadi yang sesat itu anggap mencerahkan dan mencerdaskan, Pak. Jadi zaman kita ini memang Bapak Ibu hati-hati. Anak-anak kita juga baca yang kayak gini, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Berbahaya sekali. Kemungkaran itu jadi kebenaran, kebenaran jadi kemungkaran. Itu fakta Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma sekedar kekhawatiran. Terjadi Bapak Ibu sekalian. Lihat medsos, saya sudah lihat. Mengerikan Bapak Ibu. Saya sampai Allah. Saudara ini takut kita ini. Kita selesaikan dalam 1 bulan itu 5. Kami di Majelis Ulama itu rapat membahas 5 aliran sesat. Itu skala nasional. Muncul 100 aliran sesat yang lain. Coba ya. Pandangan-pandangan. Baru diselesaikan muncul lagi. Ngaku nggak ada itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir. Mana MUI itu potong lidah saya ini. Ada yang berani begitu Pak di YouTube. Kita ini dibodohi sama ulama-ulama itu. Nabi Muhammad Nabi terakhir itu. Tidak. Pintu kenabian dibuka terus. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah dilaporkan sama Majelis Ulama Sulawesi Selatan, udah ditangkap masuk penjara itu orang. Ada kemarin ceramah dia di lapangan. Dia mengaku Nabi terakhir dan membatalkan agama Islam. Jadi agama Islam dibubarkan, nggak ada lagi agama Islam. Kalau ini mungkin separuh orang gila mungkin. Yang ke-11 itu, yang ke-10 Bapak sekalian, at-tahakum ila at-taghut. Wa huwa kullu ma ubida min dunillah. Menjadikan hukum taghut sebagai hukum. Ijma ulama, siapa yang mengatakan hukum manusia yang dibuat oleh manusia lebih baik daripada hukum Quran, hukum Islam, maka dia kufur. Nah, orang munafik tidak suka hukum Islam. Apa itu potong tangan? Hukum potong tangan. Ini hukum paling sadis. Kalau hukum potong tangan diterapkan di Indonesia ini, entah buntung semua tangan orang Islam. Memang orang Islam mau mencuri semuanya. Justru dengan potong tangan itu kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dengan kisah itu justru kalian hidup, justru kalian aman kata Allah. Kalau dipotong tangannya satu saja di Indonesia, dipotong tangan pencuri, kira-kira yang lain berani mencuri Pak? Orang ini ya nggak ngerti. Yang disebarkan itu kengerian terhadap Islam. Yang disebarkan itu yang negatifnya saja. Dan ini berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Akhirnya sekarang KPK koruptor itu bukan dipotong tangan lagi, maunya dipotong lehernya. Justru lebih sadis gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tadinya menghina hukum Allah itu ya. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah, ini fenomena kemunafikan. Ini tanda-tanda munafik ternyata. Dia enggak kufur tapi munafik. Munafik tulen, munafik asli. Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka senang mengambil hukumnya taghut. Taghut itu maksudnya adalah semua yang disembah selain Allah. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Saya ada yang ketika saya ceramah begini Bapak Ibu, ceramah yang begini nih, enggak usah diundang Ustaz Hairun, keras. Di ceramah begini jadi anggap keras.
Maunya kita tuh ceramah, menyampaikan berdakwah itu Bapak sekali yang enak-enak saja, yang enak menurut dia. Apa itu? Ya bicara tentang ikhlas, bicara tentang ceramah, kalau bisa ceramah tentang apa namanya, tentang nikah saja, tentang keluarga, yang enak-enak aja, tentang keuangan dalam Islam. Tapi ceramah yang kayak gini-gini Bapak sekalian, nah ini dianggap radikal, dianggap keras. Makanya kemudian kalau para dai menghindari mengajarkan umat tentang tanda-tanda kemunafikan begini, nanti akan makin banyak orang munafik. Karena dianggap itu tuh benar. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah, kita memang berada di zaman, kalau kita megang agama ini seperti megang batu bara, bara api. Megang bara api, megang bara api kuat gitu. Kalau kita pegang itu terbakar tangan kita. Kalau kita lepas mati, maksudnya iman kita mati. Nah ini tantangan kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak minta panjang umur, karena mempertanggungjawabkan iman ini berat. Kenapa? Karena kita dengan panjang umur, dengan menghadapi yang kayak gini bisa berubah, bisa su'ul khatimah. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis fitan, namanya hadisul fitan, hadis-hadis yang mengandung fitnah. Jadi zaman kalian itu akan muncul satu zaman di mana orang baik itu disebut jahat, atau orang jujur disebut pendusta. Menyampaikan apa adanya nih agama itu dianggap penjahat. Orang yang amanah menyampaikan apa adanya nih hadis dianggap pengkhianat. Auzubillah. Dan akan muncul nanti orang yang tidak tahu agama, itulah yang akan berfatwa. Yang nggak ngerti agama Islam, itulah nanti yang memegang fatwa, memegang halal haram. Yang memutuskan halal haram itu orang nggak ngerti agama. Kan? Kenapa? Karena yang nggak ngerti agama itu nggak diberikan haknya lagi, dianggap radikal itu. Inilah orang-orang yang bodoh menguasai urusan agama. Auzubillah. Ini Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ini. Nah, yang ke-11 sebelum sudah ada tanya jawab mungkin. Yang ke-11 itu hampir sama tadi. Adamur ridha bittahakum lillahi wa rasulih. Tidak ridho. Dia apa namanya? Kalau tadi berhukum kepada hukum tagut. Kalau ini tidak ridho dengan hukum Allah. Enggak, saya enggak suka. Saya nggak suka hukum potong tangan, nggak boleh di sini di Indonesia. Saya nggak suka hukum Islam diterapkan. Syariat saya nggak suka, jangan pakai syariat istilah syariat. Nggak ridho dia. Nah ini juga bagian dari ciri-ciri munafik. Ini barangkali semoga kita terjauhi dari sifat munafik, membersihkan jiwa kita dari sikap-sikap munafik ini, insyaallah. Keluarga kita, keturunan kita, insyaallah. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Mangga. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang-orang munafik yang begitu? Ya, bagus sekali. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyampaikan ajaran Islam dengan bercanda. Yang pertama, bagaimana menghindari sifat munafik yang kayak ini. Bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Karena kita ingin terhindar dari penyakit ini. Nauzubillah. Ada 20 ini baru 11. Insyaallah. Kita lanjutkan pekan depan, bulan depan insyaallah. Cara menghindarinya Bapak Ibu sekalian, perdalam agama ini. Makanya kita ngaji ini untuk menghindari. Jangan sampai kita ada penyakit ini. Ketika kita ngaji, ya Allah, ternyata saya juga pernah begitu. Astagfirullah. Ngaji, sehingga kita ngerti. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain ngaji, kuatkan iman. Ibadah kuatkan, iman kuatkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Rata-rata munafik itu muncul, penyakit munafik itu muncul kalau imannya lemah. Kebalikan kemunafikan adalah keimanan dan keikhlasan. Makin tulus kita berislam dan makin kuat iman kita, makin terhindar dari munafik. Tetapi kalau Islam kita itu tidak tulus, ada kepentingan tertentu kita berislam, pasti munafik. Pasti. Maka kuatkan iman dan keikhlasan kita berislam. Apa sih tujuan hidup kita ini? Makanya kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kalian tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali secara ikhlas kepada Allah SWT. Yang ketiga, Bapak sekalian, banyak mengingat akhirat. Makanya kata Allah, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu." Ini ayat Bapak Ibu sekalian bicara tentang tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih wa shalla. Sungguh telah beruntung orang mensucikan dirinya, mentazkiyah jiwanya. Lalu kemudian dia bagaimana cara mentazkiyah jiwanya, membersihkan jiwanya dengan banyak berzikir dan sholat. Tetapi kalian baru ayat berikutnya, bal tu'sirunal. Jadi hati kita itu dirusak kalau kita terlalu dipengaruhi oleh dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Ini harus ingat akhirat. Jadikan visi kita, visi hidup kita itu visi akhirat, Pak. Mau bikin usaha, insya Allah ini untuk tabungan di akhirat. Jadi visinya akhirat. Insya Allah nggak akan munafik. Nggak mungkin akan munafik. Orang yang tujuannya dunia, tujuannya akhirat. Tapi kalau tujuannya dunia pasti bisa munafik. Bikin apa namanya? Apa saja. Dunia ini semua visi akhirat kalau bisa. Kita diajarkan oleh Rasulullah begitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apapun visinya akhirat. Allah dan akhirat. Jangan yang lain. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, untuk terhindar dari munafik ini, banyak beribadah dan berdoa pada Allah. Jauhkan saya dari nifak. Allahumma a'udzubika minan nifaq. Aku berlindung kepadamu dari munafik, ya Allah. Jadi berdoa kita, jangan sampai ditimpa oleh kemunafikan. Dan munafik ini Bapak Ibu menimpa siapa saja. Hatta ulama bisa munafik. Auzubillah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau jadi khalifah. Nanya kepada Hudzaifah al-Yamani, salah seorang sahabat yang menyimpan nama munafik setelah Rasulullah. Catatan munafik itu diamanahkan oleh Rasul kepada Hudzaifah. Suatu ketika Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar, siapa yang enggak kenal Umar? Nanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ada enggak nama saya
di catatan munafik itu? Coba Umar dengan tawadhu, ada nama saya di situ? Ada nggak? Jangan kita, saya nggak mungkin munafik. Peluang munafik itu Bapak Ibu sekalian mudah sekali. Apalagi zaman dunia yang luar biasa. Saya kira demikian Pak ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari munafik. Yang kedua, pertanyaan kedua, ceramah bercanda. Bercanda itu ada yang haram, ada yang boleh, ada yang sunnah malah. Nabi bercanda, ya, tapi bercandanya jujur, nggak bohong. Canda yang tidak boleh adalah canda yang bohong, ngarang-ngarang gitu. Itu yang tidak boleh. Bercanda yang jujur dibolehkan. Rasulullah SAW suatu ketika bercanda sama nenek-nenek. Nenek datang kepada Rasul, ya Rasul, saya ini masuk surga enggak? Apa kata Rasulullah? Nenek-nenek enggak masuk surga. Menangis nenek-nenek, padahal Nabi bercanda gitu. Lalu karena dia menangis, kata para sahabat, ya Rasul, ini dia menangis, katanya dia enggak bisa masuk surga. Kata Rasulullah SAW, di dalam surga itu nanti penghuninya antara usia 15 sampai 17 tahun. Jadi kita ini yang nenek-nenek, kakek-kakek itu berubah Pak, jadi muda di sana. Itu maksud Rasulullah. Jadi nenek itu enggak masuk surga. Canda yang begini boleh. Banyak jenis-jenis, ada kitab sendiri Pak. Gurauan Nabi SAW. Ada. Bercanda begini boleh. Tapi kalau bercanda yang ngarang-ngarang cerita itu nggak boleh. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali, karena saya nggak temukan hadisnya itu, siapa bercanda lalu kemudian berbohong agar supaya orang tertawa, sama dengan berzina dengan ibunya. Dosanya itu. Auzubillah. Sekalian, memang buruk sekali bercanda, tapi sesuatu yang bohong. Karena manusia ini Bapak Ibu sekalian tidak semua serius. Tidak Nabi SAW juga tertawa, tersenyum gitu ya. Tidak serius 100%. Ada Abu Bakar dan Hanzalah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini kalau di depanmu kami serius. Ketika bertemu keluarga kami canda apa. Itu gimana? Apakah kami munafik? Sama tadi pertanyaan, apakah kami munafik? Nafaqah Hanzalah, sudah nifak Hanzalah. Hanzalah ini orang paling berani di medan perang. Bagaimana ya Rasul? Di depanmu kami beda. Ketika bertemu keluarga canda-canda, anak cucu, tawa-tawa enggak serius. Apa kami munafik? Kata Rasulullah SAW, Rasulullah jawab dengan kata-kata kiasan. Kalau kalian satu sikap di hadapanku dan ketika bertemu keluarga, satu sikap saja, serius. Apa kata Rasul? Lasafahatkumul malaika fit turuqat. Nanti malaikat ngajak salaman kepada kalian di jalan-jalan. Maksudnya kalau udah serius begitu, jadi malaikat udah kalian. Bukan manusia lagi. Jadi manusia itu, makanya kata di ujung hadisnya, walakinnahu sa'ah wa sa'ah. Terkadang kita serius, kadang canda. Hidup ini harus variatif. Ntar stres Pak. Tapi jangan bercanda terus, nggak bisa serius. Jangan terus banyak tertawa terus, nggak bagus. Jadi sesuai dengan kondisi saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, sudah syuruk. Semoga ini ada manfaatnya dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya ya. Terima kasih. Sama-sama.